Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas materi algoritma dan pemrograman dulu ya. Ya, sebelumnya kita membahas mengenai pemilihan if. Di pemilihan if itu ada if tunggal, if bersarang, dan if bercabang. If bercabang, if bersarang. Oke, malam ini kita akan membahas mengenai case ya, switch atau switch case. Nah, di algoritma untuk pemilihan selain if itu ada case. Ya, jadi di sini sudah saya upload materinya, cuma ini fontnya nih ngikutin yang ini ya. Apa ya, yang penting bisa kebaca. Jadi untuk masalah dengan dua kasus atau lebih bisa menggunakan konstruksi case. Nah, di sini ada contoh studi kasus. Buatlah algoritma yang menerima inputan atau masukan sebuah bilangan bulat positif ya, yang nilainya terletak antara 1 sampai dengan 4. Kemudian nilai yang 1 sampai dengan 4 itu dicetak tulisannya dalam bentuk kata-kata. Nah, contoh kalau yang di inputnya 1 nanti keluar angka 1. Kalau yang di inputnya 2 maka outputnya 2 dan seterusnya sampai 4. Jika yang di inputnya selain 1 sampai dengan 4 maka angka yang dimasukkan salah. Nah, ini contoh untuk notasi algoritma pseudocode-nya ya. Oke. Nah, bagaimana untuk ke Pascal-nya? Nah, untuk Pascal-nya kita nanti akan dijelaskan lagi lebih lanjut ya. Nah, pada malam hari ini kita fokus dulu di algoritma dulu aja. Jadi nanti setelah case ya, setelah case kita akan membahas kelanjutannya yaitu mengenai apa namanya perulangan. Ya, perulangan. Oke. Nah, jadi ini pertama tentunya ada judul program ya, ada judul program namanya konversi angka ke teks. Ya, kemudian di sini ada keterangan atau komentar ya yang menjelaskan bahwa program ini adalah untuk mencetak kata untuk angka 1 sampai dengan 4. Kemudian ada deklarasi, dideklarasikan angkanya tipe datanya integer ya. Kemudian algoritmanya read itu input ya, read angka. Nah, angka ini dari mana? Angka ini adalah yang dideklarasikan di sini. Jadi yang dideklarasikan harus namanya angka. Kalau di algoritma notasi pseudocode dan Pascal itu tidak case sensitif ya, mengabaikan huruf besar dan kecil. Oke ya. Nah, ini saya akan menjelaskan notasi algoritmanya aja dulu. Input angka ya, read itu input. Nah, case angka. Nah, si angkanya itu apa nilainya? Ya, kalau yang di inputnya 1, maka akan tampil 1. Kalau yang di inputnya 2 akan tampil atau output 2. Kalau yang di inputnya 3 akan tampil 3 atau outputnya 3. Kalau yang 4
itu 4. Jika yang dimasukkannya, yang diinputkan selain angka 1 sampai 4, maka hasilnya adalah angka yang dimasukkan salah. Oke. Nah, kita bisa konversikan menggunakan Pascal ya di online GDB. Oke. Ya, oke. Seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai penggunaan case contoh kasus konversi dari angka ke teks. Untuk di bukunya itu ada di halaman 145 ya. Jadi saya sarankan sih untuk memiliki buku ya, memiliki buku algoritma dan pemrograman edisi ke-6 Rinaldi Munir dan Leoni Lydia. Oke. Ini saya tambahkan studi kasus angka ke teks. Oke, selanjutnya kita akan ke studi kasus selanjutnya ya, yaitu menentukan bilangan genap dan ganjil menggunakan case ya. Berikut ini adalah contoh penerapan algoritma studi kasus menentukan bilangan genap dan ganjil. Oke, nah ini contohnya program genap ganjil. Mencetak pesan genap jika sebuah bilangan bulat yang dibaca merupakan bilangan genap atau ganjil jika bilangan tersebut ganjil. Nah, dideklarasikan seperti biasa. Misalkan bilangan yang diinputnya adalah X. X-nya tipe datanya integer. Nah, kemudian algoritmanya di sini read X. Read X-nya diinput. Kemudian ada case X mod sama dengan 2. X mod 2 ya. Nah, jika X mod 2 sama dengan 0 maksudnya ya, maka genap. Jika X mod 2 1 ganjil. X mod 2 itu semua bilangan yang dibagi 2 ya. Semua bilangan yang dibagi 2 kemudian ada sisa. Misalkan yang diinputnya adalah 8. 8 dibagi 2 4 sisa 0. Maka yang tampil adalah genap. Misalkan yang diinput adalah 9. 9 bagi 2 4 sisa 1. Maka ada sisa 1 hasilnya ganjil.
Ya, ini contoh switch cache ya, apa namanya cache menggunakan notasi algoritma pseudocode. Oke. Kemudian ini algoritma pemilihan cache. Kemudian studi kasus berikutnya adalah algoritma pemilihan cache studi kasus menentukan nama bulan. Oke. Buatlah algoritma yang menerima inputan nomor bulan 1 sampai dengan 12 ya. Lalu menuliskan nama bulan sesuai angka bulannya. Misalkan jika yang dibaca atau yang diinput bulan 8 maka tercetak Agustus. Nah, berarti kalau 1 sampai dengan 12 ini bulan apa namanya Masehi ya. Kalender Masehi. Nah, kalau bukan bulan 1 sampai 12, maka nanti ada apa namanya pesan bukan bulan yang benar. Oke, kita buat notasi algoritma pseudocode-nya. Ya, misalkan nama programnya nama bulan, kemudian ada keterangan mencetak nama bulan berdasarkan nomor bulan 1 sampai dengan 12. Deklarasi tipe datanya nomor bulan, nama variabelnya nomor bulan, tipe datanya integer, kemudian algoritmanya read nomor bulan, berarti ini input nomor bulan, cache nomor bulan. Jika yang diinputnya 1, maka tampil Januari. Jika yang diinputnya 2, maka tampil Februari, dan seterusnya sampai Desember. Oke, ini saya tulisannya gede aja datanya ya. Oktober. Ya, ini notasi algoritma. Oke, mungkin 3 studi kasus dulu aja untuk materi malam hari ini ya. Pertama,
Tadi ada ini ya, menentukan apa namanya angka ke teks ya, konversi angka ke teks. Kemudian ada menentukan bilangan genap dan ganjil. Dan terakhir, algoritma pemilihan cache untuk menentukan nama bulan. Nah, selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas untuk translate Pascal dan C mengenai pemilihan cache. Silakan translate algoritma berikut ke dalam bahasa pemrograman Pascal. Sorry, bukan C, Python ya. Kita Pascal sama Python aja ya. Dan Python pada link studi kasus berikut ini. Untuk output untuk jawaban output link dicantumkan. Sorry, untuk source code dan untuk source code pada onlinepb.com link dicantumkan. Oke. Yang pertama link ini ya. Nggak ada suaranya, Pak. Oh, sorry, kemud tadi setelah keluar jaringannya ada masalah ya sepertinya. Hilang suaranya. Oke. Jadi di sini tugasnya adalah studi kasus angka ke teks, kemudian menentukan bilangan genap, dan terakhir adalah menentukan nama bulan. Jadi nanti tugasnya
kalian translate ya. Untuk pertama adalah menentukan angka ya ke teks, kemudian menentukan bilangan genap atau ganjil menggunakan tes ya. Dan yang terakhir menentukan nama bulan. Oke. Nah, ini nanti tugasnya akan kita bahas minggu depan ya. Berarti kalau 27 tanggal 3. Nah, jangan 3 deh. Kumpulnya 2 aja, 2 Januari. Silakan ya, dikerjakan. Pengerjaannya 1 minggu. Nah, nanti tipenya online ya, online aja. Jadi linknya dicantumkan aja. Link-linknya, link Pascal, kemudian link Python dicantumkan. Menggunakan online GDB boleh, tutorial point boleh, atau yang lain juga boleh. Atau kita diseragamkan aja menggunakan online GDB. Itu ya. Nanti setelah pembahasan tugas di minggu depan kita akan membahas juga pengulangan ya. Pengulangan for, repeat until, kemudian while. Untuk UTS sebetulnya kalau di e-learning itu kan untuk mata kuliah saya bisa, aduh, share screen-nya hilang tadi ya. Untuk UTS mata kuliah saya itu bisa kalian upload aja ya, nggak apa-apa telat juga. Akan saya tetap akan saya nilai walaupun telat. Ya, ini sudah ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Saya ulangi untuk tugas minggu depan karena tadi share screen-nya mati. Yang pertama ada di pertemuan ini ya. Yang di pertemuan 7 itu ada algoritma pemilihan case, pemilihan apa namanya case studi kasus angka ke teks, menentukan bilangan genap dan ganjil, kemudian menentukan nama bulan. Nah, tugasnya kan di sini. Nah, waktu yang diberikan sampai dengan 2 Januari ya. Jadi silakan. Nah, misalkan studi kasusnya ini algoritmanya. Nah, kalian tinggal mengerjakan ke Pascal dan Python-nya ya. Nanti linknya dicantumkan. Kemudian menentukan bilangan genap dan ganjil. Ini algoritmanya. Nah, kalian tinggal buat Python dan Pascal-nya. Dan yang terakhir menentukan nama bulan dari angka yang diinput. Nah, ini menentukan nama bulan menggunakan notasi procedure code. Nah, kalian buat Python dan Pascal-nya. Nah, nanti tanggal 3 kita akan bahas mengenai tugasnya dan kita akan belajar mengenai pengulangan ya, ada for, repeat until, dan while. Seperti itu sih ya pertemuan pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan mengenai tes ya pada algoritma ataupun tugas? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Untuk buku eh, saya sarankan sih kalian punya ya. Ini Boleh Pak di chat aja itu Pak apa penerbitnya Pak biar kita cari online gitu. oke.
Di online banyak, kemudian di toko buku juga banyak. Saran saya sih bukunya yang ori ya. Kadang ada sih bukunya kalau nggak ori tuh burem tuh kertasnya jelek. Maksudnya nggak Kopian ya terlalu. Pak. Ada yang kopian. Saya baru tahu pas kapan ya. Ada mahasiswa saya beli mungkin karena murah ya. Tapi saya lihat lah kualitasnya jelek banget kertasnya. Yang saya beli itu kan asli jadi putih warna kertasnya tuh jelas. Kan beda ya. Terus rada nggak bau. Ada yang kertasnya tuh bau. Oke, ini saya referensi buku algoritma. Saya catat dulu. Kalau yang sekarang sih edisi itu saya belinya di Shopee sih. Coba. Boleh Shopee, boleh Tokopedia, bebas sih. Senangnya mana? Toko hijau atau toko orange? Bebas. Atau mau langsung di toko buku di sini ya? Ntar coba saya cari dulu. Harganya ada yang 96.000, ada yang 144. Ntar saya share screen. Nah, ada yang ini yang di Shopee. Coba cari yang ini banyak nih yang beli. 14.000. Nah, tuh bukunya tuh Rinaldi Munir, Leoni Lydia. Nah, ini nih. Warnanya kan putih kertasnya. Asli Kayak ini. fotokopian Pak. Ah, apa ini fotokopian? Enggak, maksudnya ada yang itu tuh burem kertasnya tuh. Beda sih, pokoknya beda banget sih kalau yang asli sama yang kalau pengen ini saya bisa di Tokopedia tuh di Biobsesi. Kita coba. Untuk oh ini murah nih, nggak nyampe 100. Nah bukunya pokoknya kayak gini aja bukunya. Rinaldi Murnir tahun 2016. Jadi algoritmanya bagus gitu. Nah, apa notasi video code-nya. Nah ini nggak tahu saya lihat sih ada beda ya yang asli sama yang nah ini asli tuh kayaknya agak beda kertasnya tuh kalau yang burem kan lebih murah biasanya ya. Nah ini saya kirim di chat aja. Ini bisa dipakai sampai plus akhir sih, maksudnya kalau menurut saya sih ya bisa dipakai sampai ya lulus lah. Oke, silakan linknya cari aja lah, bebas di Ya mana. Pak. Nah, pokoknya kayak gini bukunya. Cari aja algoritma dan pemrograman. Oke, saya sambil menyiapkan absensi dulu ya. Nah, kayak ada yang mau ditanyakan. Nah, di buku itu tuh ada translate ke Pascal, C sama C++ kalau nggak salah. Ya, Pascal sih dan C++. Nah, cuma Tapi nggak kalau ada Python Pak ya? Pythonnya nggak ada, ya kan nambahin sendiri dari kita belajar. Nggak apa-apa. Siapa? Sama Java nggak ada kan sebelumnya saya juga biasanya sih Pascal sih sama Java. Yang sering dipakai itu C, Java sama Python. Jadi
Pascal malah sudah hampir banyak sedikit tinggal sedikit yang pakai sih Pascal itu. Cuma Pascal kan notasinya itu hampir sama dengan algoritma gitu aja sih. Jadi dari algoritma ke Pascal tuh nggak jauh beda. Translate translate-nya gampang. Tapi bahasa pemrograman yang banyak dipakai itu Java. C sama Java itu source code-nya hampir sama. Nah, Python lebih sederhana lagi dan banyak dipakai. Untuk Android, Android Studio itu kan pakainya Java. Nah, kalau sih kayak OS Windows, sistem operasi Windows, Linux, Unix itu dibikinnya pakai C, bahasa pemrogramannya C. Buat keamanan, cyber security, ethical hacking itu masih banyak pakai C. Pokoknya antara C, Java sama Python itu untuk keamanan, untuk ethical hacking sama cyber security, kemudian digital forensik itu banyak pakainya tiga bahasa pemrograman itu. Jadi ya makanya kalau bisa sih tiga bahasa pemrograman itu dikuasai lah, dipelajari seperti itu ya. Oke, saya sambil menyiapkan absensinya ya. Sekarang tanggal 27. Kalau webnya bahasa pemrograman PHP masih sih. Tapi kalau yang di seluruh dunia sudah banyak yang beralihnya ke JavaScript sekarang itu. Tapi di Indonesia masih banyak yang pakai PHP. Pakai PHP natif masih, pakai PHP framework Laravel sudah banyak. CI, Code Igniter juga banyak. Kalau framework PHP-nya rata-rata di CI sama di Laravel untuk web ya. Oke, silakan absennya nanti ya, absennya diisi dulu. Dan untuk yang nanti tidak bisa ikut karena tadi ya katanya rata-rata lagi ngerjain UTS susulan ya. Silakan nanti dilihat aja rekamannya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Pak. Oke, untuk tugas UTS jangan sampai lewat UAS ya ngerjainnya karena nanti kalau terakhir sampai UAS, UAS kan nanti ada batas akhirnya. Nah, nanti ada pokoknya mengerjakannya jangan sampai lewat batas ya. Karena waktunya juga kan seminggu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kita silakan absen dulu ada di chat, nanti saya kirim juga di grup. Kita tutup perkuliahan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Udah nyempatin Ya, waktu. oke. Izin live ya. Siapa?